إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وصفيه من خلقه وخيرته من أمره بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Isya yang kita lanjutkan tarawih Masjid As-Salihin yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Azza wa Jalla yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang begitu luas masih mengucurkan berbagai macam limpah nikmat untuk kita. Wabil khusus yang senantiasa patut kita syukuri bahwa di tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita memasuki kenikmatan idraku Ramadan, memperoleh masuknya musim kebaikan yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Dan walillahil hamd wal minnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanjangkan usia kita. Masih di malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita masih bisa jantung kita berdetak, masih bisa kita menghirup nafas yang kalau kita mau mencoba-coba untuk menikmati itu kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luasnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas dan banyak lagi melimpah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Rasul yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti syariat sunnah beliau. Dan kita memohon pada Allah Rabbuna Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua yang hadir di sini menjadi umat yang diantaranya yang dinanti-nanti kelak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, a'azzakumullah, kalau kita mau mencoba untuk kita ambil ibarat untuk kita menganalogikan ketika di suatu event waktu-waktu tertentu kita mendapat seakan-akan seperti apa ya, kalau dibahasakan sekarang mungkin lagi banyaknya promo big sale yang pastinya barang-barang tersebut kebanyakan maslahatnya hanyalah duniawi saja. Nah, lantas kalau kita menganalogikan, kita mobil khusus di malam sekarang ini,
yang sudah namanya kita sudah masuk at-thuluthul akhir, yang di sepertiga malam terakhir. Betul-betul para jamaah sekalian azakumullah, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan lagi memberikan kepada kita nih banyak diksa. Di antaranya apa? Tentunya insya Allah suatu surat yang insya Allah ana yakin kita semua sudah hafal. Bahkan tadi Ustadz kita, Ustadz Tausi'ul Arzak hafizahullah ta'ala, ketika beliau mengimami di salat witir di rakaat pertama, beliau membacakannya di surat Al-Qadr, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami menurunkannya di malam Al-Qadr. Para mufassir berpendapat yang dimaksud yang diturunkan di malam Lailatul Qadar ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yang dimana dari langit dunia tersebut semasa sejak diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi qudwah hasanah kita, mulai dari momen pertama ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, yang dimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Alaq 5 ayat, sampai di penghujung menjelang wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar setelah 23 tahun lamanya sejak wahyu pertama terus turun. Yang terakhir adalah diturunkannya pada saat Haji Wada, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yaitu ayat Al-Maidah ayat 3, penggalan ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku lengkapi untuk kalian nikmat dariku, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha bagi kalian bahwasanya Islam adalah agama kalian. Kita kembali lagi ke surah Al-Qadr tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, saksi berikutnya, ayat berikutnya menjadi saksi bahasan kita di kesempatan yang singkat ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadar di sisi Allah lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Wabil khusus di sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan, yang bisa saja mungkin dari malam ini insya Allah sampai malam terakhir sebelum kita iftar nanti selesai di hari terakhir Ramadan di tahun ini, itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar di malam-malam tersebut, yang dimana tidak ada seorang pun yang bisa memastikannya ada di malam keberapa. Dan memang di suatu hadis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita di dalam sebuah sabdanya bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk lebih concern kepada malam di 10 malam terakhir, wabil khusus di malam ke-27. Akan tetapi bukan berarti itu dari sisi tahsil, dari sisi pengkhususan yang hanya dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar sudah pasti adanya di malam 27. Tidak juga. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa pendapat yang rajih di kalangan para ulama bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu terkadang berpindah-pindah, bisa saja terjadi di malam 21, bisa jadi di malam 23, kemudian 25, 27 dan 29 yang di malam-malam ganjil, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa malam Lailatul Qadar bisa saja terjadi di malam genap. Berarti artinya apa? Ketika memang kita melihat ada sebagian saudara kita yang mereka lebih hirs, mereka lebih semangat untuk menghidupi malam ganjil,